Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ekonomi politik campur tangan IMF dan Bank Dunia yang akan dipaparkan oleh kelompok 10 yang beranggotakan Sheila Fuadiah, Muhammad Anatias Yudana, dan Ferry Septian Pantriska Haji. Poin yang pertama yaitu IMF dan Bank Dunia. IMF adalah lembaga keuangan internasional yang bersifat otonom. Dibentuk pada tanggal 27 Desember 1945 di Bretton Woods dengan markas besar yang berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. Pembentukan IMF sebagai hasil dari konferensi Bretton Woods yang berlangsung tahun 1944. Pada bulan Juli 1944, yakni pada saat Perang Dunia II mulai menunjukkan kemenangan bagi pasukan sekutu. Para wakil dari 45 negara dengan sekitar 730 policy makers berkumpul pada konferensi di Bretton Woods untuk menyusun kerangka kerjasama ekonomi internasional pasca perang. Kehancuran ekonomi pada masa depresi besar pada tahun 1930-an yang semakin diporak-porandakan dengan berlangsungnya Perang Dunia II telah menghancurkan segenap kegiatan di pasar finansial internasional dan meluncurkan volume perdagangan internasional pada titik yang paling rendah setelah sekian dasawarsa sebelumnya. Depresi perekonomian yang cukup lama itu tampaknya menyadarkan banyak negara untuk kembali menata sistem perdagangan dunia. Berkembang pemikiran terutama dari Amerika Serikat dan Inggris bahwa sistem ekonomi dunia hanya dapat diperbaiki dengan memperkuat dan mengembangkan sistem perekonomian liberal. Konferensi ini menghasilkan dasar-dasar bagi pendirian 3 lembaga keuangan internasional, yakni IMF, Bank Dunia, dan Lembaga Perdagangan Internasional atau dikenal juga dengan Lembaga Bretton Woods. Konferensi Bretton Woods mempunyai ambisi mewujudkan sistem internasional atau tatanan rezim moneter internasional yang meliputi aturan, perilaku, instrumen, kemudahan, dan organisasi atau lembaga yang memajukan pembayaran internasional. IMF dibentuk dengan maksud untuk mendorong kerjasama moneter internasional dengan menjadi forum konsultasi di kerjasama negara anggota untuk menggalang tata moneter yang stabil melalui fungsinya sebagai lembaga pengaturan di bidang moneter internasional. Peraturan dasar IMF disebut sebagai The Article of Agreement of the IMF. IMF merupakan sebuah organisasi multilateral yang sengaja dibentuk untuk menjaga stabilitas moneter dan perdagangan dunia melalui penyediaan paket-paket bantuan lunak kepada negara-negara yang sedang mengalami krisis neraca pembayaran pada tingkat yang dapat membahayakan perekonomian regional dan global. IMF juga memiliki peran konsultatif di mana IMF bertugas untuk meningkatkan, memuji, dan menyampaikan saran apa yang harus dilakukan oleh negara anggota saat kondisi ekonomi memburuk. Saran-saran ini akan otomatis diberikan IMF saat ekonomi suatu negara mencapai titik sakit. Meski demikian, IMF tidak mempunyai wewenang untuk campur tangan secara langsung dalam perekonomian suatu negara anggota. IMF memiliki organ-organ utama yang antara lain adalah the Board of Governors, Dewan Gubernur, the International Monetary and Financial Committee, the Executive Board, Dewan Eksekutif, dan the Managing Director, Dewan Pelaksana. Semua negara mendapatkan tempat untuk perwakilannya dalam Dewan Gubernur, sedangkan Dewan Eksekutif menjalankan tugas sehari-hari yang terdiri dari direktur eksekutif
yang berjumlah 24 anggota. Semua kekuasaan IMF dipercayakan kepada Dewan Gubernur. Dewan Gubernur bertugas memeriksa operasi atau kerja IMF. Untuk poin yang selanjutnya yaitu krisis multidimensi pada tahun 1997 sampai 1998 yang melanda Indonesia. IMF sendiri melakukan berbagai macam revisi dan modifikasi. Esensi dari pendekatan dan obat IMF masih tetap sama, yaitu memfokuskan segala usaha dan pada upaya peningkatan kemampuan membayar utang. Untuk tujuan tersebut, IMF memprioritaskan pada upaya pengetatan fiskal dan moneter yang terutama ditujukan agar terjadi kontraksi fiskal maupun moneter. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa hal positif dan berguna bagi tujuan pemulihan krisis, seperti keharusan menghapuskan segala bentuk distorsi dan perlakuan khusus dalam alokasi sumber daya ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menimbulkan resistensi terhadap implementasi program dan kebijakan pemulihan ekonomi. Berbagai kasus empirik menunjukkan bahwa paket kebijakan yang dilakukan IMF di negara sedang berkembang nyaris identik dan bersifat generik. Secara umum, IMF memberikan pinjaman untuk memperbaiki posisi neraca pembayaran. Namun, negara yang mendapat bantuan tersebut harus melaksanakan kontraksi fiskal dan moneter agar tersedia surplus untuk menjamin pengembalian utang-utang lama dan baru. Muncul beberapa kritik track record IMF dalam memulihkan krisis di negara-negara berkembang relatif tidak terlalu menggembirakan. IMF tidak banyak berperan dalam mendorong pemulihan ekonomi yang lebih sustainable, tetapi lebih banyak menciptakan ketergantungan berkelanjutan pada sumber-sumber eksternal. Poin yang selanjutnya yaitu IMF dan penyelesaian utang luar negeri Indonesia. Konsep dan terminologi ULN atau utang luar negeri menurut IMF External Debt Statistics Guide for Compilers and Users 2003 dan peraturan perundangan didefinisikan sebagai utang penduduk residen yang berdomisili di suatu wilayah teritori ekonomi kepada bukan penduduk atau non-residen. ULN Indonesia terdiri atas ULN pemerintah, bank sentral, dan swasta. Ketergantungan terhadap ketiga lembaga donor Bank Dunia, IMF, dan ADB telah memberikan dampak yang berkepanjangan bagi bangsa Indonesia. Lemahnya posisi tawar dengan lembaga tersebut harus diperbaiki dan menguntungkan bagi tiap pihak. Pemerintah bisa menaikkan posisi tawar dengan lembaga-lembaga peminjam keuangan dan memilih kredit yang biaya bunganya paling murah serta tingkat intervensi kebijakan politik dan ekonominya paling minimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai poin yang D, yakni terkait IMF dan kebijakan nilai tukar mata uang asing. Di mana yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penerapan sistem kurs yang ada di Indonesia. Efektivitas kebijakan moneter dari dalam ekonomi terbuka seperti yang dilakukan di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh sistem nilai tukar yang digunakan. Nah, dalam perekonomian terbuka dengan tingkat mobilitas modal yang tinggi, kebijakan moneter dalam sistem nilai tukar mengambang akan lebih efektif dibandingkan dengan sistem nilai tukar yang tetap. Seperti halnya sistem kurs yang dilakukan di Indonesia atau yang digunakan di Indonesia. Ini menggunakan sistem nilai tukar mengambang. Hal ini dikarenakan yang pertama, sistem ini memungkinkan suatu negara mengisolasikan kebijakan ekonomi makronya dari dampak kebijakan luar negeri, sehingga
suatu negara memiliki kebebasan untuk mengeluarkan kebijakan yang independen. Kemudian yang kedua, sistem ini tidak memerlukan cadangan devisa yang besar karena tidak ada keharusan untuk mempertahankan nilai tukar. Maka, di sini, sistem nilai tukar yang mengambang ini paling banyak digunakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia itu tadi. Kemudian, apabila kita membahas mengenai keefektifan kebijakan moneter tersebut terkait dengan mekanisme penyesuaian otomatis dari perubahan nilai tukar yang dimiliki oleh sistem nilai tukar mengambang ini terhadap tingkat mobilitas arus modal dari dan ke luar negeri. Kondisi tersebut berbeda dengan sistem nilai tukar tetap, di mana nilai tukar relatif tetap sehingga tidak terdapat penyesuaian secara otomatis. Sebagaimana negara-negara lainnya, tujuan utama kebijakan nilai tukar di Indonesia adalah menunjang efektivitas kebijakan moneter dalam rangka memelihara kestabilan harga. Stabilitas nilai tukar dapat mendorong stabilitas harga, khususnya stabilitas harga-harga pada barang yang berasal dari impor. Depresiasi nilai tukar yang terlalu besar dapat mengakibatkan harga barang impor menjadi lebih mahal dan secara keseluruhan laju inflasi dapat meningkat. Nah, apabila laju inflasi ini meningkat, maka harga-harga akan menjadi tinggi dan sehingga akan mengakibatkan daya beli masyarakat ini akan menjadi menurun. Sehingga kalau daya beli masyarakat ini menurun, maka juga menurunkan kegiatan ekonomi. Selanjutnya yang kedua yakni rencana penerapan currency board system, di mana penerapan currency board system ini terdapat 3 ciri utama, yakni yang pertama, suatu negara secara eksplisit menyatakan komitmennya untuk menjaga nilai mata uangnya dengan mata uang negara lain dengan nilai tukar yang tetap. Kemudian ciri yang kedua, setiap uang lokal yang diedarkan harus dijamin sepenuhnya dengan cadangan devisa. Selain menggunakan mata uang lokal, terdapat juga negara yang menerapkan CBS menggunakan mata uang asing sebagai uang yang beredar di negaranya, misalnya menggunakan dolar Amerika Serikat, dan sistem ini sering disebut dengan dolarisasi. Dengan ciri kedua ini berarti setiap terjadinya perubahan di dalam cadangan devisa akan mendorong perubahan yang sama di dalam uang yang beredar atau uang primer. Aturan ini hampir sama dengan aturan yang berlaku dalam standar emas. Kemudian, ciri yang ketiga yaitu tidak ada kebijakan pembatasan devisa. Dengan penerapan sistem ini, peningkatan uang beredar tidak dapat digunakan untuk membiayai defisit anggaran pemerintah. Tetapi juga bukan berarti CBS menabungkan sama sekali defisit anggaran. Defisit anggaran masih dapat diperkenankan sepanjang pembiayaan defisit tersebut berasal dari pengeluaran obligasi pemerintah. Sejalan dengan prinsip tersebut, maka pemerintah atau bank sentral tidak dapat membiayai kesulitan keuangan yang dihadapi dalam lembaga keuangan, khususnya dalam kaitan perannya sebagai the leader of last resort atau LULR. Sebagaimana kebijakan fiskal, peran LULR hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan obligasi. Dengan demikian, CBS dapat mendorong terjadinya disiplin moneter dan sebagai konsekuensinya, fungsi bank sentral sebagai pengendali moneter tidak diperlukan lagi. Namun, untuk mencapai keberhasilan CBS perlu didukung oleh disiplin fiskal yang ketat. Selanjutnya, nomor 3 mengenai pengalaman penerapan CBS di Argentina. Tidak banyak negara yang menggunakan CBS sebagai sistem nilai tukar, mengingat sistem ini menuntut kredibilitas dan disiplin kebijakan fiskal yang tinggi dari pemerintah. Tekanan eksternal dan ketidakdisiplinan pemerintah dalam kebijakan fiskal dapat mengakibatkan suatu negara mengalami resesi atau kelesuan ekonomi. Argentina misalnya, merupakan salah satu negara yang menerapkan CBS sejak tahun 1993. Pada awalnya, penerapan CBS pada negara ini dapat meredam laju inflasi yang sangat tinggi. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, negara ini mengalami resesi ekonomi akibat kebijakan fiskal yang tidak disiplin
dan kuatnya tekanan eksternal akibat kurang kompetitifnya produk ekspor di negara ini di pasaran internasional. Sementara Hong Kong merupakan salah satu negara yang cukup berhasil menerapkan CBS sejak tahun 1983 berkat kedisiplinan dan konsistensi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ini. Beberapa negara lain yang juga mengalami keberhasilan dalam penerapan CBS adalah Brunei Darussalam, Bulgaria, Bosnia, dan beberapa negara lainnya. Selanjutnya, pada poin yang keempat yakni mengenai tekanan oleh IMF. Banyak sekali kritik yang dilontarkan oleh berbagai pihak ke alamat IMF dalam hal menangani krisis moneter di Asia. Yang paling umum adalah yang pertama, program IMF terlalu seragam, padahal kenyataannya permasalahan yang dihadapi tiap negara tidak seluruhnya sama. Kemudian yang kedua, program IMF terlalu banyak mencampuri kedaulatan negara yang dibantu. Radela dan Sachs secara gamblang mengatakan bahwa bantuan IMF kepada 3 negara Asia, yakni Thailand, Korea, dan Indonesia ini telah gagal. Setelah melihat program penyelamatan IMF di ketiga negara tersebut, ini timbul kesan yang kuat bahwa IMF sesungguhnya tidak menguasai permasalahan yang ditimbulkan dari krisis tersebut, sehingga tidak bisa keluar dengan program penyelamatan yang tepat. Salah satu pemecahan standar IMF adalah menuntut adanya surplus dalam anggaran belanja negara. Padahal, di Indonesia, anggaran belanja negara sampai dengan tahun anggaran 1996 atau 1997 ini selalu mengalami surplus. Meskipun surplus, ini ditutup oleh bantuan luar negeri resmi pemerintah. Adalah kebijakan dari Orde Baru untuk menjaga keseimbangan dalam anggaran belanja negara, dan prinsip ini terus dipegang. Selama ini tidak ada pencetakan uang secara besar-besaran untuk menutupi anggaran belanja negara yang defisit, dan tidak ada tingkat inflasi yang melebihi 10%. Memang, dalam anggaran belanja negara pada tahun 1998 atau 1999 terdapat defisit anggaran yang besar. Namun, ini bukan disebabkan karena kebijakan defisit finansial dari pemerintah, tetapi oleh karena nilai tukar rupiah yang terpuruk terhadap nilai dolar Amerika Serikat. Semakin jatuh nilai tukar rupiah, semakin besar defisit yang terjadi dalam anggaran belanja. Karena itu, pemecahan utamanya adalah bagaimana mengembalikan nilai tukar rupiah ke tingkat yang wajar. Selanjutnya, kontroversi kebijakan IMF dan Bank Dunia. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997 sementara ini telah berlangsung hampir 2 tahun dan telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Memang krisis ini tidak seluruhnya disebabkan karena terjadinya krisis moneter saja, karena sebagian diperberat oleh berbagai musibah nasional yang datang secara bertubi-tubi di tengah kesulitan ekonomi seperti kegagalan panen padi di banyak tempat yang dikarenakan musim kering yang panjang dan terparah selama 50 tahun terakhir. Lalu juga hama dan kebakaran hutan secara besar-besaran di Kalimantan dan peristiwa kerusuhan yang melanda banyak kota pada pertengahan Mei 1998 lalu dan kelanjutannya. Krisis moneter ini terjadi meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia. Namun di balik ini terdapat beberapa kelemahan struktural seperti peraturan perdagangan domestik yang kaku dan berlarut, monopoli impor yang menyebabkan kegiatan ekonomi tidak efisien dan kompetitif. Pada saat yang bersamaan, kurangnya transparansi dan kurangnya data menimbulkan ketidakpastian sehingga masuk dana luar negeri dalam jumlah besar melalui sistem perbankan yang lemah. Sektor swasta banyak meminjam dana dari luar negeri yang sebagian besar tidak di-hedge. Dengan terjadinya krisis moneter, terjadi juga krisis kepercayaan. Namun semua kelemahan ini masih mampu ditampung oleh perekonomian nasional. Yang terjadi adalah mendadak datang badai yang sangat besar, yang tidak mampu dibendung oleh tembok penahan yang ada, yang selama bertahun-tahun telah mampu menahan berbagai terpaan gelombang yang datang mengancam.
Sebagai konsekuensi dari krisis moneter ini, Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1997 terpaksa membebaskan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dolar Amerika Serikat, dan membiarkannya berfluktuasi secara bebas atau free floating, menggantikan sistem managed floating yang dianut pemerintah sejak devaluasi Oktober 1978. Dengan demikian, Bank Indonesia tidak lagi melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menopang nilai tukar rupiah, sehingga nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar semata. Nilai tukar rupiah kemudian merosot dengan cepat dan tajam dari rata-rata Rp2.450 per dolar Amerika Serikat per Juni 1997 menjadi Rp13.513 pada akhir Januari 1998. Namun kemudian berhasil menguat kembali menjadi sekitar Rp8.000 pada awal Mei 1999. Penyebab dari krisis ini bukanlah fundamental ekonomi Indonesia yang selama ini lemah, tetapi terutama karena utang swasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang besar. Yang jebol bukanlah sektor rupiah dalam negeri, melainkan sektor luar negeri, khususnya nilai tukar dolar Amerika Serikat yang mengalami overshooting yang sangat jauh dari nilai nyatanya. Krisis yang berkepanjangan ini adalah krisis merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam, akibat dari serbuan yang mendadak dan secara bertubi-tubi terhadap dolar Amerika Serikat dan jatuh temponya utang swasta luar negeri dalam jumlah yang besar. Berbagai kecaman terhadap kebijakan IMF atau sikap terhadap IMF. Banyak kritik yang dilontarkan oleh berbagai pihak ke alamat IMF dalam hal menangani krisis moneter di Asia. Yang paling umum adalah bahwa 1. Program IMF terlalu seragam, padahal masalah yang dihadapi tiap negara tidak seluruhnya sama. Lalu yang kedua, program IMF terlalu banyak mencampuri kedaulatan negara yang dibantu. Radelet dan Sachs secara gamblang menyatakan bahwa bantuan IMF kepada 3 negara Asia, yakni Thailand, Korea, dan Indonesia telah gagal. Setelah melihat program penyelamatan IMF di ketiga negara tersebut, timbul kesan yang kuat bahwa IMF sesungguhnya tidak menguasai permasalahan dari timbulnya krisis, sehingga tidak bisa keluar dengan program penyelamatan yang tepat. Salah satu pemecahan standar IMF adalah menuntut adanya surplus dalam anggaran belanja negara. Saran IMF untuk menstabilkan nilai tukar adalah dengan menerapkan kebijakan uang ketat, menaikkan suku bunga, dan mengembalikan kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi. Dari waktu ke waktu mengadakan intervensi terbatas di pasar falas dengan petunjuk IMF. Sayangnya, tidak ada program khusus yang secara langsung ditujukan untuk menguatkan kembali nilai tukar rupiah. Juga tidak ada appendix untuk masalah ini. IMF tidak memecahkan permasalahan yang utama dan yang paling mendesak secara langsung. Dengan demikian, timbulnya krisis kepercayaan yang berkepanjangan dapat dicegah. Krisis ekonomi yang tengah berlangsung ini memang bukan tanggung jawab IMF dan tidak bisa dipecahkan oleh IMF sendiri. Namun kekurangan yang paling utama dari IMF adalah bahwa IMF dalam program bantuannya tidak mencari pemecahan terhadap masalah yang pokok dan sangat mendesak ini dan berputar-putar pada reformasi struktural yang dampaknya jangka panjang. Bila semua kekuatan bantuan ini dikumpulkan sekaligus secara dini, maka hal ini dengan cepat akan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat dalam negeri dan internasional. Namun bantuan dana IMF dan ketergantungan harapan pada IMF ini disalahgunakan untuk menekan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan reformasi struktural secara besar-besaran. Ibaratnya, orang yang sudah hampir tenggelam di ombang-ambing ombak laut tidak segera ditolong dengan dilempari pelampung, tetapi disuruh belajar berenang dahulu. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 10. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.